Itu kesorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rumah Kita Depok Aja. Seperti biasa, hari ini saya efek samping akan memberikan informasi perumahan di daerah Depok dan sekitarnya buat teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Hayamirai Property ya. Eh, di sini ada perumahan yang berdesain ala Jepang. Bahkan bukan depannya aja ya, bukan fasadnya aja yang bergaya Jepang, tetapi layoutnya pun sendiri pun bergaya Jepang ya teman-teman. Eh, di sini lokasinya di Pancoran Mas, daerah Pitara ya. Ini sangat dekat sekali dengan stasiun Depok dan stasiun Citayam. Totalnya 7 unit ya. Eh, Perumahannya sendiri pun bahkan ini bonus furnish ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan ceritakan perumahannya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman saksikan, di sini saya berada di area carport ya. Carportnya sendiri pun ini udah di keramik ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan pencuci mobil atau motor di dalam keadaan licin ya. Kalau udah di keramik kan hanya tinggal dikeringkan pakai wiper ataupun nanti dipel. Jadi nggak perlu pakai sikat ya. Oke. Lalu di sini teman-teman saksikan dari pihak pengembang udah disiapkan keran buat mencuci mobil ataupun motor ya. Uh, dan teman-teman saksikan juga ya, di sana gentengnya menggunakan keramik M-Class ya. Lalu warnanya sendiri pun dia menggunakan warna-warna ini keabu-abuan sehingga menimbulkan kesan kontras untuk rumahnya ya. Bahkan kalau malam hari ini kalau kena lampu pun dia akan kelihatan cling ya. Oke. Lalu di sini teman-teman saksikan dia ada taman kecil ya yang udah dipasang pohon bonsai. Ini bukan pohon bonsai, pohon apa ini ya? Maaf saya nggak hafal teman-teman. Ini pohon apa ya? Berikut lampu hiasnya di area taman. Ini juga udah terpasang dari pihak developer ya, teman-teman. Oke, lalu kita masuk lagi ke dalam. Kita lihat lagi. Di sini ada pintu masuk ya. Pintunya ke arah luar ya. Ini menggunakan kayu kamper ya. Kayu kamper dan udah difurnish, dan ini furnishnya pakai semprot ya, teman-teman. Jadi ini halus banget di furnishnya karena dia sistem semprot ya. Jadi nginclong. Dan bahkan warnanya ini disesuaikan dengan kusen-kusen jendela dan fasadnya sendiri ya di warna abu-abu. Jadi menimbulkan kesan kontrasnya semakin berpadu. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke dalam. Di sini saat kita akan masuk, seperti biasanya orang Jepang, kalau teman-teman sudah saksikan ya, baik menonton film Jepang, baik yang animasi ataupun yang realnya, di saat mereka masuk, mereka akan menemukan rak sepatu ya. Ini rak sepatunya udah free dari pihak developer ya. Jadi seperti biasanya, seperti lazimnya orang Jepang, itu rak sepatunya selalu di dalam, nggak pernah di luar. Berbeda dengan kita selalu rak sepatunya di luar ya. Apa nih, di bagian teras. Kalau enggak kita juga selalu nyimpennya di bawah tangga ya. Oke. Ini jadi rak sepatu udah free ya, teman-teman. Oke, kalau kita masuk lagi ke dalam. Dan salah satu lagi yang menjadi ciri khasnya orang Jepang ya, di sini dia ada jendela yang besar dan ini menggunakan aluminium ya, teman-teman.
kembali lagi perpaduan aluminiumnya warnanya di kontras ketemu putih ya teman-teman di dinding temboknya. Dan ini dua jendela, satu pasif dan satu aktif, jadi teman-teman bisa buka ya, sehingga menambahkan sirkulasi udara ya untuk masuk ke dalam. Dan jika pun nanti ditutup dan dikunci, pencahayaan tetap masuk ya, jadi bisa menghemat listrik gitu. Oke, di sini kita berada di daerah living room ya. Ini udah lumayan cukup open space ya menurut saya, karena teman-teman nanti bisa meletakkan untuk sofanya, ruang tamu di sana ya. Itu udah ada contohnya. Dan teman-teman tidak perlu lagi menyiapkan meja makan ya, karena di sini dari pihak developer udah disediakan. Waduh, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, tapi saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman saksikan ya. Nah, tidak apa-apa ya teman-teman kondisi seperti ini, tapi akan saya tetap ceritakan perihal rumahnya. Di sini teman-teman saksikan kenapa saya katakan tidak perlu lagi meja makan, karena di sini udah ada minibar ya. Ini bisa difungsikan buat makan, dan nanti kursi di sini ya. Begitu ya. Bahkan ini selain fungsi bisa buat makan, teman-teman bisa menggunakan sebagai tempat setrikaan pakaian ya. Di sini udah disediakan stok kontak nama pihak developer, jadi bisa dipakai buat setrika pakaian. Dan ada kelebihan lagi dalam desain minibar yang diberikan nama pihak pengembang, ini bisa teman pasang dan lepas ya. Jadi cara melepaskannya nanti seperti ini ya, seperti itu ya. Jika nanti mau dilepaskan lalu dipasang kembali seperti biasa. Jadi sangat simpel sekali ya teman-teman, nggak terlalu rumit ya. Nah, begitu sangat mudah sekali dan bisa difungsikan lagi sebagai tempat makan ya. Lalu di sini teman-teman saksikan, ini udah disediakan juga sama pihak pengembang ya, tutupan seperti ini buat meletakkan dispenser ya. Jadi tidak mengganggu nanti mau letakkan dispenser di mana, lalu meletakkan kulkas nanti di mana. Bahkan di sini pun di dekat dispensernya ini udah ada colokan kembali ya teman-teman, udah ada stop kontak kembali. Di sini nih bisa shower sedikit kamera. Nah, itu udah ada stop kontak buat dispenser ya teman-teman. Jadi di sini dispenser, meja makan, jadi sambil makan bisa minum langsung di sini, nggak perlu jauh-jauh, dan bahkan tidak perlu lagi menyiapkan teko buat kita makan ya. Dan di sini udah ada hiasan yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Ini udah ada contoh sedikit dari developer, meskipun sedikit berantakan dalam penyusunannya ya, dalam show unitnya. Oke, lalu saya perlihatkan lagi ya teman-teman. Di sini ada dapur ya. Desain dapurnya ini seperti kafe-kafe pada umumnya ya teman-teman. Dan ini bisa nanti teman-teman manfaatkan. Di sini dia ada keran air ya, wastafelnya, airnya cukup jernih. Lalu di sini dia udah dipasang ya granitnya, bahkan alas-alas ini pun juga ada granit ya. Lalu di sini teman-teman ada stop kontak, nanti bisa difungsikan buat nanti mixer ataupun blender ataupun masak rice cooker ya, ada di sini. Dan lalu ini ada lampu sorot ya. Lampu sorotnya ini nanti bisa digeser ke kanan ataupun kiri, ataupun nanti digeser ke depan ataupun belakang ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa manfaatkan buat stop gelas ya di sini. Oke. Dan di sini nanti teman-teman ada kompor tanam ya. Ini kompor tanam pun udah free ya dari pihak developer. Lalu di sini ada sirkulasi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman masak, ini udah ada voidnya langsung keluar ke luar ya. Dan di sini nanti ada stok-stok juga apa nih seperti ini juga buat meletakkan perhiasan ataupun peralatan dapur ya, seperti itu.
Dan di sini kita udah dicontohkan kembali sama pihak developer kulkas di sini ya, ataupun nanti bisa di sini karena colokannya juga ada di sini ya, teman. Dan ini nanti jika teman-teman pengen pakai kitchen set nanti bisa request ya, sedikit aja ya di sini nantinya. Oke teman-teman, lalu kita lihat lagi di sini kita ditampilkan sama pihak pengembang ada service area. Service area di sini teman-teman bisa memanfaatkan buat mencuci pakaian sekaligus jemur ya. Oke, dan situ ada poin terbuka. Tepatnya, nah di sini. Di sini teman-teman saksikan ya. Di sini ada service area. Nanti colok ke mesin cucinya nanti bisa di sini. Lalu di sini udah disediakan keran juga ya. Lalu nanti ada ambal-ambalan di sini bisa teman-teman manfaatkan buat stok-stok sabun-sabun cucian ataupun pewangi ya, untuk cucian, softener ataupun soakin ataupun molto ya. Dan di sini pun udah disediakan nama pihak pengembang ya. Ini ada tempat gantungan pakaian ya. Jadi udah dilindungkan juga dengan kanopi yang cukup terang. Jadi saat nanti teman-teman mau jemur pakaian itu tidak perlu lagi khawatir ya meninggalkan jemuran di saat hujan ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi melihat ke dalam ya. Di sini teman-teman saksikan di lantai satu berikutnya kita ada kamar mandi ya. Ini pun udah disediakan dari pihak pengembang ya. Ada wastafelnya, ada cerminnya ya. Dan yang uniknya lagi dan menariknya lagi dalam kelebihannya ini di sini udah dipasang granit ya, teman-teman, full sampai ke atas. Dan di sini ada tempat meletakkan sabun-sabun ya. Lalu ini tempat nanti diletakkan buat pengganti pakaian, handuk ataupun yang lainnya. Dan di sini tidak memerlukan exhaust karena sistemnya udah kacanya dua sisi ya. Jadi di saat nanti teman mandi tidak akan menimbulkan gerah dan tidak akan pegap, tetap dalam keadaan fresh dan segar. Dan pintunya ini menggunakan aluminium ya. Jadi insya Allah ini tidak akan rapuh dan kayapan dan akan awet selamanya ya teman-teman. Oke, kita melihat lagi, lalu di lantainya ini kita ada kamar tidur ya. Ini adalah kamar tidur utama ya. Kenapa dikatakan kamar tidur utama? Karena di sana ada kamar mandi juga ya buat teman-teman. Ini kamar tidurnya lumayan lega ya. Bahkan space jendelanya pun juga udah lumayan. Dengan kondisi sirkulasi, di saat buka nanti sirkulasi akan masuk ke dalam ya. Jika pun ditutup, pencahayaan pun ini udah cukup ideal dan terang, jadi bisa mengurangi penghematan listrik ya. Dan di sini kita saksikan ada kamar mandi. Di dalam kamar tidurnya ini adalah kamar tidur utama ya. Bentuknya desainnya hampir sama dengan kamar mandi sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Di sini ada anak tangga ya, teman-teman saksikan. Ini anak tangganya ini kita akan menuju ke mezanin. Di sini tangganya udah menggunakan besi hollow ya. Bahkan di sini pun pegangan di sini pun menggunakan besi hollow, dan bahkan ini ya, ini dicatnya cat sempurna ya teman-teman. Jadi halus nih. Jadi bukan pakai kuas, sangat halus banget dan rapi ya pengerjaannya. Dan yang saya sukanya lagi di dalam penggunaan railing tangganya ini dia menggunakan gini ya. Biasanya pada umumnya tangga itu hanya sebaris-baris seperti itu. Nah kalau begini, di saat nanti anak-anak main di tangga, ini kita nggak perlu khawatir nih ya teman-teman. Jadi dibeginin pun juga aman ya, nggak akan bikin nyangkut kaki anak-anak.
Punten ya Pak Yosep ya. Firman, nggak apa-apa, tenang aja kita ngeplok, nggak usah malu-malu. Ini Mas Firman namanya ya. Di sini teman-teman saksikan ada mezanin ya. Mezanin ini seperti yang teman-teman saksikan di sini, ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga, baik sebagai ruang kerja ataupun ruang tempat anak-anak nanti jika ingin mereka belajar di sini ataupun bermain game ya. Jadi tidak akan mengganggu ibu-ibu yang masak di bawah ataupun sedang kerja di bawah dengan aktivitas anak-anak di rumah ya. Jadi ini adalah mezanin yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Dan di sini pun udah ada jendela yang cukup aktif dan besar juga nih. Jadi sirkulasinya pun akan masuk ya, teman-teman. Nah, bahkan pencahayaan pun ini akan masuk dan mengurangi hemat listrik ya. Oke. Dan di sini pun kita saksikan ada kamar tidur. Nah, ini adalah kamar tidur kedua. Ini bisa buat anak-anak ya. Nah, dan dimensinya pun cukup luas, hampir sama seperti di bawah ya, teman-teman. Bahkan pintunya pun udah oke semua, panel ya. Lalu kita mau berbincang bentar ya sama Mas Fahri Haja ya, yang kuncennya di sini. Bukan kuncen di Pitara ya. Sampean kuncen di mana? Hah? Kuncen. Kuncen di. Kuncen di. Kuncen ini apa kuncen? Oh, penjaga di sini. Oke, teman-teman, nanti ya teman-teman yang tertarik perumahan Hayam Mirai di Pitara, silakan datang kemari. Di sini ada Mas Fahri yang menjaga ya. Bilang aja dari channel Rumah Kita Depok aja. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan tanya dulu ke Mas Fahri ya. Mas Fahri, di sini kita aksesnya kemana aja? Aksesnya kita ke tol dekat. Terus ini keluar dari perumahan langsung jalan raya. Cuman kurang lebih 100-200 meteran langsung ke jalan raya. Ada jalur angkutan umum ya? Jalan angkutan umum, depan langsung angkot. Jadi kita kemana-mana. Terus sekitar 14 menit ke belok ke kiri lurus terus stasiun Citayam. Kalau untuk ke stasiun Depok Baru juga 15 menit. Bisa dicek di Google Maps. Oke. Lalu untuk sekolahan, Mas? Sekolahan sini gudangnya sekolahan. Gudangnya sekolahan. Dan bahkan swasta banyak semua. Kanan kiri jalan semua banyak sekolahannya. Jadi nggak usah ragu. Kalau sini strategis. Bahkan pesantren Ake ya? Pesantren banyak juga. Oke, pesantren Ake loh teman-teman. Bahkan tadi waktu saya perhatikan ya, seperti minimarket, Indomaret, Alfamart pun itu menjamur banget di sepanjang jalan kita Kali Licin ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Lalu rumah sakit pun teman-teman bisa ke rumah sakit Citama ataupun rumah sakit Bakti Yuda ya. Jadi kita mau ke rumah sakit pun nggak jauh. Ada dua pilihan, bisa rumah sakit Citama ataupun rumah sakit Bakti Yuda ya. Lalu kita cara beli Mas Fahri. Cara belinya kita bisa pakai cash ya, bisa cash keras, cash bertahap. Kalau cash bertahap bisa dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi kalau KPR kita bisa sudah bekerja sama dengan Bank BSI. Insya Allah dibantu semuanya sampai lancar sampai akad. Insya Allah semoga dimudahkan. DP piro? DP bisa 5%, bisa 10%. Bisa 10%. Jadi teman-teman nggak usah ragu ngambil rumah di Demirai. Bank Syariah ya. Oke teman-teman, ini saya lupa sampaikan harganya berapa Mas Fahri? Harganya start dari 570 jutaan. 500 jutaan. Sampai dengan 771 juta. 771 juta. Yang masih available? Masih available 500 sampai 700 masih open. 4 unit lagi. 4 unit lagi. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Yang tertarik di perumahan Hayam Mirai yang di area Pitara, ini masih ada 4 unit lagi. Dan prosesnya pun menggunakan Bank Syariah Indonesia, dipermudah ya. Bahkan DP-nya itu minimal di 5% buat teman-teman. Dan booking fee-nya yang saya tertarik lagi, itu booking fee teman-teman dikasih kesempatan untuk istihoro 7 hari ya. Artinya di saat nanti teman-teman tertarik di sini,
teman-teman booking fee 3 juta, itu kita tidak akan langsung eksekusi ya Mas Fahri ya. Teman-teman itu dikasih kesempatan 7 hari. Seandainya dalam 7 hari itu teman-teman mendapat feel yang kurang bagus dan kurang tertarik, itu akan kita kembalikan uangnya secara utuh ya Mas Fahri ya. Tapi jika pun lebih dari 7 hari berarti teman-teman udah komitmen ingin tetap melanjutkan prosesnya. Dan prosesnya nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan melanjutkan ada data berikutnya. Berikut pembangunan rumahnya kita mulai. Ya. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan, ini perumahan masih available 4 unit lagi. Ya, dan lupa saya sampaikan ada taman item bonus AC 1 unit ya. Dan nanti akan saya sampaikan apa aja yang nanti item yang teman-teman dapatkan seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi saya sampaikan lagi AC 1 unit, kompor tanam ya. Di dalam kamar mandi teman-teman udah saksikan ada cermin, wastafel, gantungan portable buat ganti pakaian ya. Lalu di service area teman-teman saksikan udah ada kanopi buat pelindung jemur pakaian sampai teman-teman di saat nanti meninggalkan rumah ya. Lalu di area dapur teman-teman saksikan udah ada minibar berikut buat pemasangan instalasi dispenser dan kulkasnya ya. Dan seperti ini kondisinya ya, seperti kafe-kafe pada umumnya. Dan yang lebih menarik lagi, teman-teman tidak akan pusing di mana akan apa nih posisi ruang apa nih dapur dan ruang keluarga ya. Biasanya pada umumnya kan perumahan itu di saat masuk open space, tetapi teman-teman pada bingung nih mau meletakkan sofanya di mana, meletakkan meja makannya di mana. Di sini teman-teman udah terpisah ya, meskipun kondisinya begini, open space terbuka sekali ya buat teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan saya efek samping yang akan selalu memberikan informasi buat teman-teman perumahan-perumahan di Depok dan sekitarnya setiap hari di jam 18 atau 6 sore. Dan paling penting jangan lupa like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng. Dan yang utama, informasikan ke teman-temannya ataupun kerabatnya ataupun keluarganya yang mencari rumah yang dekat stasiun di daerah Pancoran Mas Pitara di budget harga 5 jutaan ada di sini di Haymirai Property kawasan Pitara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.